Perkembangan teknologi digital saat ini sudah semakin pesat, di mana seluruh aspek kehidupan sudah serba digital atau bergantung dengan digital. Tidak hanya di perkotaan, perkembangan teknologi digital juga sudah sampai ke desa-desa yang ada di Nusantara. Digitalisasi desa juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana memberikan amanah bagi desa-desa di Nusantara agar mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan di desa. Terdapat dalam pasal 68 ayat 1 sampai dengan 6. Dan dalam Permendes tahun 2019 nomor 11 tentang prioritas penggunaan dana desa mengatur juga bagaimana kegiatan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi di suatu desa. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai desa pembelajaran dan desa digital. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang merupakan salah satu kandidat calon kepala desa di lingkungan Desa Medan Estate, yaitu Abangda Yosi Yuda. Baik, selamat datang Abangda Yosi. Ya. Jadi Abangda ini merupakan salah satu kandidat kepala desa untuk Desa Medan Estate, benar kan Abangda? Yang insya Allah pemilihannya itu akan dilaksanakan serentak di tanggal 18 April 2022 sekabupaten Deli Serdang, gitu ya Abangda. Maaf ya Abangda, dalam sela-sela kesibukannya ini dalam beberapa hari lagi malah kami mewawancari Abangda, mengajak ngevlog bareng di Medan Mikir gitu ya Abangda. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih atas waktu luangnya gitu Abangda. Jadi mungkin saya sekedar ingin bertanya Bangda, gimana persiapan untuk ini, ketinggal menghitung hari lagi ya Bangda, untuk persiapannya gimana Bangda? Kalau kemarin kan kita dikasih kesempatan kampanye 3 hari. Jadi hari pertama Senin itu nomor urut 1, 2 dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Yang nomor 1, nomor 2 jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nanti yang berikutnya saya nomor urut 3 dari jam 8 sampai jam 12. Yang 4 juga gitu, nomor urut 4. Kan nggak efektif. Masa kita disuruh keliling nih dari dusun 1, 2, 3 sampai 12. Kalau seperti itu, gimana mau menyampaikan visi dan misi gitu kan? Kalau yang selama ini terjadi di Kabupaten Deli Serdang itu arak-arakan pawai itu yang dibawa anak-anak kan gitu kan. Itu kan melanggar undang-undang pemilu kan, nggak boleh kan bawa anak-anak gitu. Jadi saya rasa pemerintah dalam hal ini harus memberi perhatian khusus sama desa dalam pilkades ini gitu kan. Jadi adalah perhatian khusus terhadap pemilu atau pilkades yang ada di desa. Kasih dong waktunya yang agak panjang gitu. Kalau 3 hari hitungan jam gimana? Itu nggak efektif, nggak sampai ke masyarakat tentang visi misi ataupun tentang program kerjanya gitu kan. Itu gitu. Baik Abangda, saya potong terlebih dahulu ya kan. Itu apakah memang sudah anjuran dari pemerintah untuk kampanyenya itu hanya berjam bergantian gitu atau gimana? Tidak. Jadi kalau dari peraturan bupati itu 3 hari. Yang ngebagi jamnya itu adalah panitia kan, makanya dibagi itu supaya nggak bentrok. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 gitu kan. Kalau yang nomor 1 gitu, dan seterusnya nomor 2, nomor 3 gitu kan. Nah itu jadi membagi itu karena 3 hari ini mereka kebingungan. Padahal yang dikatakan di situ kan di peraturan itu kampanye terbuka. Kampanye terbuka. Kalau kita mengadopsi lah, nyontoh lah gitu dengan pilpres yang ada di Amerika. Di Amerika itu pilpresnya kan kampanye terbuka. Seharusnya kalau mau efektif satu tempat, seluruh calon diundang tuh. Diundang, dia menyampaikan visi dan misi, menyampaikan apa programnya, tapi nggak usah ada debat lah. Oke lah, nggak usah ada debat gitu kan, nggak usah ada adu argumen, ada debat gitu. Fokus untuk program kerja dan visi misi setiap calon gitu. Itu harapan kita ke depannya, karena politik itu sebenarnya itu ya dari desa gitu. Apa yang nggak diberi di desa secara langsung, dari mulai kepala dusun sampai kepala desa dan sampai pusat gitu, presiden. Kalau di kota kan penunjukan langsung oleh wali kota atau bupati, contohnya kayak kelurahan dan kecamatan gitu kan. Kalau ini kepala desa memang diberikan langsung oleh rakyatnya gitu. Setelah kampanye beberapa jam itu sudah ada belum Abangda yang dapat ditangkap dari kegelisahan yang dialami masyarakat Medan Estate gitu. Jadi kan bisa jadi fokus utama gitu. Seandainya nanti Abangda terpilih jadi kepala desa Medan Estate gitu. Kegelisahan apa gitu yang jadi fokus utama di masyarakat itu Abangda? Sebenarnya dengan adanya beberapa jam waktu untuk kampanye itu, saya nggak melakukannya. Saya nggak melakukan itu. Saya katakan saya tidak akan melakukan kampanye karena bagi saya ini bukan kampanye tapi arak-arakan atau pawai seperti pengantin sunatan itulah, keliling-keliling naik odong-odong gitu. Itu
komunikasi ataupun pesan yang mau akan kita sampaikan ke masyarakat apa? Kalau cuma dada-dada doang gitu di atas pick up atau di atas mobil, ya bagus, patung saya aja suruh di atas itu gitu. Jadi kita mau tuh bagaimana komunikasi para calon itu nyampe ke masyarakat sesuai dengan visi dan misi mereka apa, dan program kerja mereka apa. Maka dari itu kita ke depan nanti kepengennya itu ya anak-anak muda kalian seperti kalian ini aktif dan kreatif untuk menyampaikan bagaimana desa itu dalam kancah pemilihan politikan itu ya harus benar-benar yang inilah relevan lah, nggak seperti sekarang ini. Ini kan seperti pemilihan kepala keluarga, ini bukan kepala desa. Jadi kalau misalnya Abang Da tidak melakukan kampanye beberapa jam itu, jadi gimana Abang Da mengambil hati masyarakat gitu, agar bisa terpikat dengan Abang Da kayak gitu, agar bisa juga tahu gitu bahwasanya Abang Da itu berkualitas dan mampu nantinya untuk menjadi kepala desa gitu. Kalau Abang Da sendiri itu tidak mempromosikan diri Abang Da di pas kampanye itu kayak gitu. Begini, jadi di dunia ini Tuhan menciptakan sesuatu itu nggak ada ujuk-ujuk. Juga saya maju itu nggak ada ujuk-ujuk, nggak ada tiba-tiba kan gitu. Nggak ada yang tiba-tiba di dunia ini. Jadi kalau apa yang saya buat selama ini itu memang dari dulu sudah saya lakukan, saya kerjakan, bukan karya kata gitu kan, tapi kita karya nyata. Bagaimana saya merangkul masyarakat, bagaimana saya mengadvis masyarakat, bagaimana saya menyelesaikan masalah-masalah yang ada sini ketika terjadi misalnya kayak tawuran anak-anak tuh sekarang pada tawuran tuh kan, atau ada yang ribut-ribut, bagaimana itu. Jadi mereka ini banyak yang kenal nama saya tapi nggak kenal orangnya gitu, tahu nama tapi nggak tahu orang. Nah selama ini ada sih spanduk-spanduk saya ini kan, baliho itu di mana-mana, tapi banyak dirobekin, kayaknya orang cinta sama saya jadi dirobekin itu sebenarnya. Tapi udah banyak yang tahu kok. Jadi kinerja itu nggak ada yang tiba-tiba. Jadi kita buat itu memang dari dulu. Di sini masyarakat gimana, tahu saya gimana, ketika ada masalah saya bisa menyelesaikan gimana. Nah, masyarakat tahu gitu. Jadi kalau untuk kampanye yang serba ujuk-ujuk, serba tiba-tiba masuk masjid, tiba-tiba masuk musola, tiba-tiba masuk perwitan atau STM, itu kan tiba-tiba. Kalau saya enggak, memang rutinitas saya itu di musola itu. Asal jangan tiba-tiba pagi-pagi gede rumah warga ya kan Bang. Serangan fajar ya kan. Nah, itu money politik, sembako politik. Nah, ini masyarakat harus cerdas dalam hari ini. Kenapa? Dia hitungan 5 menit di TPS itu, di kotak suara. Bayangkan, nasib dia akan ditentukan 6 tahun ke depan. Ya. Dengan sembako politik atau money politik. Money politik. Iya kan, kita anggap aja 100.000 dibagi 6 tahun berapa? 6 tahun untuk kepala desa. 6 tahun itu tadi dibagi 100.000 dibagi 6 tahun. Nah, kemudian dibagi lagi 12 bulan. Mau kita seperti itu? Nah, tangan kita ini, hati kita ini di TPS 5 menit itu menentukan kemana ke depannya desa ini untuk nasional. Karena semua itu bermuara di desa. Jadi semua hulu itu politik itu di desa. Hulunya di desa, hilir nanti di pusat gitu. Nah, saya kepengen tuh pemerintah betul-betul konsen tuh bagaimana mereka itu betul-betul menghidupkan nuansa politik yang ada di desa agar kedepannya kita nggak kehilangan sosok seperti sekarang. Coba di Indonesia, siapa lagi sosok-sosok sekarang? Tokoh-tokoh sekarang. Itu juga orangnya kan, nggak berganti. Kita mau dari desa semua muncul itu. Baik kawan-kawan, mungkin kali ini kita akan menyapa warga dengan Bang Yosi ya Bang Da. Sekaligus ngabuburit, kita sapa warga di sini gitu ya kan Abang Da. Sekalian kan sudah Hamin berapa gitu? Hamin berapa berarti Bang? 4 ya? Ya kan ini tanggal 13 ya. 5 ya, tanggal 5 gitu ya kan Bang. Jadi kita kan harus menyapa gitu biar kita tahu juga warga kita bagaimana keluh kesahnya. Mungkin Abang Da, ayo kita bisa sama-sama menyapa warga. Sama kita. Pak, boleh. Assalamualaikum. Nunggu buka boleh? Nunggu buka nih, buat juga. Sehat Ibu? Aduh, duduk-duduk santai ya Bu di sini ya. Ibu di sini masih milih kan Bu tanggal 18? Ya, iya. Sayang hak suaranya nanti ya kan Bu nggak dipergunakan ya kan Bu, diambil orang nanti jadinya ya kan Bu. Kira-kira untuk pemilihan kepala desa ini Bu, harapan Ibu gimana Bu? Mungkin sosok kepala desa yang ibu harapkan di sini tuh yang seperti apa kayak gitu, atau mungkin seperti presiden kita sekarang gitu ya kan Bu. Mungkin gimana dari Ibu mungkin dulu gimana yang diharapkan? Harapan kami ini ya jadi kepala desa di Medan Estate ini yang dapat mengayomi lah masyarakat di sini, yang dapat istilahnya dia kalau taat gitu beragama berapa gitu kan, rajin ibadahnya lah gitu rajin ya, Bu. ibadahnya itu kan, terus bisa dapat lingkungan di sini semuanya lah di daerah Medan Estate ini.
Udah ada belum Bu kira-kira sosok dari, kan katanya saya lihat di beberapa baliho ada 4 calon ya Bu. Udah ada belum kira-kira sosok yang pas gitu Bu, yang dari Ibu harapkan tadi untuk jadi kepala desa gitu Bu, calon kepala desa Medan Estate ini Bu? Ada yang ini yang bisa diharapkan di sini. Kira-kira yang siapa Bu, yang nomor urut berapa gitu ya Bu? Nah, itu saya rasa di nomor urut 3 itu. Nah, itu saya rasa bagus itu. Bagus itu karena di lingkungan ini juga dia bagus karena semua misalkannya untuk pembangunan apapun di musola ini digerakkan untuk remaja-remaja masjid ini semua dikumpulkan bagus. Berarti itu, insya saya Allah rasa. jika nanti terpilih insya Allah amanah lah gitu ya kan Bu, Iya, pasti Bu, yang Ibu amanah, yakin iya. karena juga berbaur dengan masyarakat di sini gitu ya kan Bu. Iya. Oke lah Ibu kalau kayak gitu, mungkin terima kasih waktunya ya Bu ya. Iya, Maaf mungkin saya sama-sama. mengganggu gitu. Enggak lah. Jangan lupa ya Bu, nanti tanggal 18 Ya, dengan saya tanggal 18. surat-suaranya. Saya izin pamit ya Bu. Iya, Assalamualaikum. Oke Bang, mungkin tadi kita udah dengar respon dari ibu-ibu gimana gitu Iya. ya kan Bang. Itu mungkin bisa Suara jadi mak-mak itu namanya. suara mak-mak ya kan Bang. Bisa jadi tambahan catatan keluh kesah gitu ya kan Bang. Iya, Jadi iya. jika nanti terpilih itu bisa diutamakan lagi gitu ya kan Iya. Bang, dalam segi yang diharapkan dari ibu-ibu tadi. Haus kegiatan sih mereka sebetulnya. Harus kegiatan ya Iya. Bang. Karena pun kita harus ingat juga Bang, tiangnya negara itu kan perempuan gitu Oh, Bang. Jadi kalau suaranya nggak disampaikan, Iya, mulai benar. ya kan Bang Iya, gimana. benar. Apalagi di desa gini Bang. Karena maju mundurnya suatu negara tuh terletak di tangan wanitanya. Betul Nah, itu Bang. Ya kan. Pas sekali gitu Bang. Mungkin tadi kita udah dengar respon dari ibu-ibu di sini. Mungkin kita boleh tanya respon dari pemuda-pemuda sini gitu ya kan Bang. Nanti kita Karena coba gimana pun kan penerus bangsa gitu Iya, Bang. nanti kita harus coba pas. jalan gitu kan. Nah, kita tanya nih. Iya, boleh sekalian lihat-lihat lingkungan di sini. Iya nih, lingkungan kayak ini gitu. Dharma S3 di Dusun 12 nih kan. Dusun 12 kalau gitu. Oh. Nah, itu juga ada kegiatan-kegiatan ngaji anak-anak sini. Oh, Ya, setiap Nak. sore ya Bang. Nah, itu ponakan saya ngaji tuh. Ini mungkin abang ini Bang. Ini dulu. Ini anak-anak muda-muda nih. Nggak ada nih, cuman adik-adik dan mikir Ngabuburit nih. sore Bang. Wawancarai nih. Halo Bang, Assalamualaikum. Aduh. Nah, sayang, sehat. Lagi kegiatan apa Bang? Nggak ada nih adik-adik dari Medan Iya. Mikir kan. Wah, Mau ya biasalah lihat-lihat ngevlog. ini ngevlog Iya. desa Medan Estate gini. Abang siapa namanya Bang? Abai. Abai. Abang? Rija. Arija, mungkin boleh minta waktunya sebentar gitu ya kan Bang, mau tanya-tanya dikit lah gitu ya kan Bang, tapi bukan interogasi kok Bang, tenang. Abang kan sebagai pemuda di sini, Ya. kita kan penerus masa depan nanti ya kan Iya, Bang. betul. Mungkin kalau setelah 4 calon ini tadi udah selesai dengan jabatannya, mungkin bisa jadi kita yang maju di sini gitu ya kan Bang. mudah-mudahan Jadi gimana harapan Abang untuk desa Medan Estate sendiri jika nanti sudah dipimpin kepala desa yang baru gitu Bang? Sama mungkin boleh kurangnya sebelumnya tuh desa itu kayak gini, jadi biar untuk kedepannya bisa ditambahkan gitu loh Bang. Ya kalau harapan kita sebagai pemuda di sini ya untuk kalau bisa desa ini semakin maju lah kan gitu. Untuk kegiatan-kegiatan pemuda sini kan awalnya kan sebelumnya kan kegiatannya kurang gitu. Maksudnya ya dengan pergantian kepala desa ini mudah-mudahan program-programnya lebih banyak lagi untuk muda-mudi sini. Karena menurut saya muda-mudi di Medan Estate ini cukup banyak juga yang kreatif gitu, yang Tapi karena kurang aktif itu tadi ya Bang, kurang ada yang memberi wadah gitu Iya. ya Bang. karena kan pemuda-pemudi sini kan butuh wadah juga untuk apa Ada yang kreativitas. menyalurkannya Iya. gitu, ada yang mendukungnya Iya, gitu lah betul. Bang. Tapi di sini ada kumpulan pemudanya nggak gitu Bang? Misalnya kayak Karang Taruna atau apa gitu. Itulah dia belum ada. Oh, berarti itu bisa catatan penting Iya. gitu ya kan Bang, untuk selanjutnya Iya. untuk dibentuk kayak gitu ya kan Bang. Oke, cocok itu. Kalau menurut Abang gitu, untuk yang bisa gitu, sosok yang bisa itu untuk mewujudkan itu sosok pemimpin yang gimana gitu Bang? Kan nggak mungkin cuman yang kayak bijaksana. Kan semua bijaksana gitu. Kita Iya. semua orang juga bisa bijaksana gitu, tapi kan harus ada poin khususnya gitu, pemimpin seperti apa. Ya kalau menurut saya kepala desa yang mampu lah, yang berani. Ya contohnya kalau menurut saya ya seperti Abangda kita ini, Abangda Yosi, pantas lah Pantas ya Bang. untuk menjadi kepala desa. Udah adalah sosoknya berarti Iya, gitu ya. menurut Bang. saya yang pantas sebagai kepala desa itu ya Abangda kita, Yosi.
yang berani mungkin, karena tapi di sini pemuda-pemuda sini nggak yang agak macam-macam gimana gitu kan Bang. Maksudnya kan Abang tadi bilang yang harus berani, berarti kan berani melawan pemuda sini atau berani merangkul Bukan, pemuda sini maksudnya gitu. berani untuk merubah desa ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya kan gitu. Ya, tapi kan berarti kan sosoknya juga harus akrab dengan pemuda di sini Iya. juga gitu. Karena saya yakin kalau Bang Yosi kan memang orangnya kan akrab sama yang Udah lain, akrab ya, Bang. kemana. Berbaur lah gitu ya, Berbaur Bang. dia sama pemuda-pemudi, sama ibu-ibu, sama siapapun Bang Yosi ini orangnya berbaur. Boleh Abang kasih ajakan gitu ya kan ke semuanya gitu. Nanti mungkin Abang bisa share ke pemuda-pemuda sini untuk ayo milih gitu ya kan. Ini kan serentak di Deli Serdang gitu ya kan Bang. Ayo milih gitu. Jangan sayang suaranya kalau nggak milih, jangan golput gitu Bang. Mungkin boleh gimana ajakannya yang baik gitu Bang. Untuk pemuda-pemudi Medan Estate, jangan lupa tanggal 18 April. Ayo kita coblos nomor 3 Bang Yos. Nomor 3. Oke, terima kasih ya Bang Da. Iya, Kak. Oke, terima kasih waktunya. Dadah, Dek. Ibu, Bapak, Assalamualaikum. Salam. Maaf mungkin ganggu waktunya ya Ibu, Bapak. Iya, iya, Duduk iya. sore. Mungkin saya boleh duduk sini ya Bu? Boleh, boleh, boleh. Aduh, enak kali memang nikmatin sore kayak gini ya Ibu. Bu siapa namanya? Bu Montes. Bu Montes. Salam dulu kita Bu. Bapak? Saya Huta Soid. Bapak Soed. Oke. Apa harapan untuk desa ini gitu Bu? Jika nanti sudah terpilih kepala desa yang baru kayak gitu Bu. Harapannya itu desa ini semakin maju di bidang apa kayak gitu Bu? Gimana mungkin dari Ibu dulu? Yang pertama sekali itu ya mengutamakan yang namanya kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu dalam hal pembangunan sih, jalan, parit gitu. Karena khusus yang Darmais 3 ya, karena Darmais 3 ini kalau hujan Banjir ya Bu? banjir dia sampai ke rumah gitu. Lalu yang kedua tentang siskamling, keamanan, karena di sini pencurian rumah seperti ini nih, rumah kan baru beberapa bulan ditinggal sudah hilang jejak apa semua gitu. Ya ditingkatkan yang namanya siskamling itu, jadi keamanan itu lebih terjamin gitu. Lalu yang berikutnya pengurusan surat-surat itu Dipermudah gitu ya dipermudah Pak? Iya, gitu, iya, iya. istilahnya nggak bertele-tele, nggak lama gitu. Kita sebagai masyarakat ya harapan kita ya seperti itu. Saya sendiri ya, pendapat saya pribadi. Semua program untuk pembangunan desa itu sudah ada tersusun dalam sebuah dokumen perencanaan. Benar. Nah, harapan saya itu saja dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang diprogramkan untuk desa, alokasi anggarannya, timeline pelaksanaannya itu semua sudah direncanakan dengan sangat baik. Nah, saya berharap itu saja kita lakukan dengan sebaik-baiknya juga sudah bagus. Nah, program-program desa itu sudah tersusun sedemikian rupa, misalnya pembangunan sarana dan prasarana gitu ya, pembinaan anak-anak muda gitu ya. Terus yang paling utama sekali adalah kebersihan dan keamanan. Keamanan Ini di penting desa ya, nih. Pak. Nah, seperti keluhan warga kita selama ini kan, wah ada maling di sana sini, ini membuat kita tidak nyaman. Nah, itu mungkin beberapa skala prioritas yang perlu dalam pemilihan kepala desa kita ini, supaya kita memilih kepala desa yang visioner gitu ya, yang mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Itu aja barangkali dari saya. Tanggapan saya, semoga kita dapat memilih kepala desa terbaik yang visioner, yang mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai pamong desa yang telah direncanakan. Seperti itu barangkali. Halo Ibu, selamat sore. Maaf ya Bu ganggu waktunya. Mungkin boleh ngobrol-ngobrol bentar Bu, mau nanya-nanya soal pemilihan kepala desa tanggal 18 ini gitu Bu. Boleh. Boleh ya Bu minta Boleh. waktunya sebentar. Ibu siapa namanya? Barita Huta Gaul. Oh, dipanggil Ibu. Ma Eprem. Oh, keren ya Bu, keren. Kita salaman dulu ya kan Bu. Harapan gitu Bu, jika nanti sudah terpilih kepala desanya, harapan untuk desa Medan Estate ini gimana Bu ke depannya? Ya ke depannya ya diperhatikanlah rakyatnya, banjir di sana sini. Sampai saat ini nggak terwujud ya. Kami jadi banjir gara-gara perumahan Wilmar. Oh iya Bu. Citraland ya. Jadi kami mohon kepada siapapun kandidatnya nanti, kalau bisa ya Siosi lah. Pilihannya ya Siosi lah, karena dia masih memperhatikan sekitar kita ya. Tapi siapapun yang terpilih nantinya,
diperhatikanlah rakyatnya. Jangan waktu kampanye mau minta dukungan, sesudah apa kita nggak dilupakan semua. Itu aja harapan kami. Jangan banyak janji pas kampanye kan. Iya. Pas sudah terpilih rupanya nggak bisa buat Nggak apa-apa. bisa ya, buat Bu. apa-apa. Mungkin berarti sosoknya Abang Yosi ini udah tadi kayak gitu Bu, berbaur juga Iya. dengan masyarakat Iya. gitu ya Bu. Dia nggak melihat-lihat. Nggak eh, melihat. karena Kristen Muslim dia nggak melihat itu. Dia orangnya berbaur, semua sama. Semua sama Iya. gitu. Yang penting sama dia tuh desanya maju, rakyatnya maju, kalau ke saya diterima semua Iya. gitu ya kan. Bu. Buat masyarakat Medan Estate, terutama Darmai 1 sampai 3, mari kita dukung pemilihan kepala desa kita nanti di tanggal 18 April. dan jangan lupa menyucuk Yosi. Yosi orangnya mantap. Mantap ya kan Bu. Uh-uh. Walaupun mungkin masih agak muda Muda, milenial iya. gitu Iya. ya kan Bu. Tapi kalau dia berbaur sama tua maupun yang muda, itu aja. Kalau kayak gitu saya pamit undur diri lah Bu ya. Makasih. Terima kasih untuk waktunya ya Sama-sama. Bu. Permisi Bu. Tadi mungkin kita udah dengarkan dari beberapa pihak, beberapa masyarakat di sini gitu kan, dari mulai ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda gitu ya kan Bang. Gimana harapan untuk desa ini, gimana keluh-keluh kesahnya gitu. Mungkin tambahan lagi ya kan Bang untuk Abang jika nantinya terpilih ada poin-poin penting lagi. Mungkin sebelum kita jauh-jauh gitu ya kan Bang, tadi harusnya sudah disampaikan terlebih dahulu, mungkin ada tidak program Abang kayak gitu ya kan, untuk desa ini fokusnya itu kemana, atau mungkin bisa dijabarkan sedikit program Abang untuk desa ini gitu. Dari banyaknya keluh kesah masyarakat, mungkin boleh disampaikan programnya itu apa gitu Bang, Ya, dari Abang sendiri. kalau dari program kita udah kita pernah sampaikan juga di video kita sebelumnya, itu kan fokusnya di pendidikan, ya kan, di kesehatan gitu kan, sama tentang kesejahteraan masyarakat kan. Tapi kalau fisiknya drainase lah gitu. Kan tadi ibu-ibu mengeluh nih bahwasannya masalah Iya, banjir kan. lingkungan lah gitu ya kan, Drainase. jatuhnya. Nah, kalau masalah lingkungan tadi masalah keamanan, kebersihan, karena terus terang aja kita di sini armada sampahnya kurang gitu. Jadi walaupun kita buat slogan tentang kebersihan segala macam, kalau armadanya nggak ada gimana? Nah, itu dia. Nah, tapi kita lebih fokus sih nanti kalau ke fisik dia drainase dulu nih, dibenahi dulu. Karena mau 1000 kali jalan ini di aspal, nggak ada guna kalau drainasenya ini nggak dibenerin. Nah iya kan, sanitasi airnya ini nggak bener, nggak jalan ini. Percuma Nah, jatuhnya. sirkulasi kemana gitu kan ya. Jadi yang tadi mereka minta karena mereka sering banjir sekarang kan. Tadi katakan pembangunan dari ini nih Wilmar, Citraland gitu kan. Karena nggak ada lagi resapan air di sini. Jadi kita fokusnya nih gimana? Tambah lagi air yang dari Bandar Selamat tuh kemari. Kan nggak mungkin kita tutup tuh. Makanya kita koordinasi antara pihak kecamatan Deli Percesetuan ini, terutama Desa Medan Estate dengan pihak yang ada di Kelurahan Bandar Selamat itu. Bagaimana nih kita untuk mengontrol air? Karena kalau dibenahi hilir, hulunya nggak dibenahi ya sama aja tetap meluapnya di sini air itu gitu. Tapi tembok-tembok tol ini juga nih, ini pada jebolin. Jadi air di dalam tol itu masuk juga kemari coba. Apa gimana nih? Mau kita tutup atau gimana? Kita koordinasi dulu nanti pihak Jasa Marga itu. Gimana itu kok bisa ngebuang kemari tuh airnya, temboknya dijebol gitu. Gimana untuk mewujudkan desa pembelajaran dan desa digital itu di Desa Medan Estate ini Bang gitu? Ya. Dalam pandangan Abang gitu gimana mewujudkan? Kalau desa digital ya, nih seperti ini, spanduk ini. Kan ini nggak sampai ke ranah profesi. Tapi kalau handphone digital itu bisa masuk ke ranah profesi apa? Kamar dia bisa masuk. Iya kan? Bisa sampai di tangan orang gitu kan. Jadi digital yang saya masuk di sini ya di mapping dulu, dibenahi dulu nih. Contoh peta digitalnya Desa Medan Estate. Karena driver online, iya kan, ojek online itu banyak yang sering nyasar kalau kita pesan sesuatu. Dia melihat di map Medan Estate tapi dia mereka muncul di Cemara. Jadi kompleks Cemara itulah Desa Medan Estate-nya, bukan ini. Jadi kita mau benahi dulu. Karena kemarin kita udah ketemu tuh dengan orang yang Kak Muti Hafid. Ya bukan hanya, ternyata saya salah nih. Ternyata bukan hanya fokus di Jawa, di Sumut juga bisa. Bagaimana desa digital itu dibuat. Tapi gini, kita membuat digital nih. Kita sinergi nggak? Terkonek nggak dengan pihak kecamatan dan kabupaten? Takutnya desa kita membuat digital, kita nggak terkonek nih. Iya kan? Ya kecamatan belum, kabupaten belum, gimana? Desanya digital, tapi pihak kecamatan kabupaten. Jadi jangan kita selangkah lebih maju daripada kabupaten. Iya, gitu, maka dari itu kita harus sinergitas nih dalam hal kecamatan dan kabupaten. Berarti istilahnya itu tetap mengikuti dari kabupaten terlebih dulu ya kan. Kalau dia menerapkan digital pasti kita juga mengikuti digital. Iya benar. Jadi kalau kita mau digital kita koordinasi dulu dengan pihak kabupaten. Kami buat digital, kalian siap nggak?
Siap nggak nih pihak kabupaten dan pihak kecamatan? Sama seperti halnya di Kota Medan yang dibuat Bobi, ya kan? Itu siap mereka. Itu nama webnya itu bisa itu. Jadi bisa ngurus KK, KTP sama akte kelahiran. Secara online. Online. Ini kita bisa nggak? Ini takutnya nanti kita desa buat digital nyangkut di situ. Saya Yosi Yuda, nomor urut 3 untuk Pilkades yang ada di Medan Estate. Nah, tagline saya adalah menjadi desa digital dan desa pembelajaran. Itulah tagline-nya. Nah, untuk seluruh warga desa Medan Estate, jangan lupa tanggal 18 April datang ke TPS-TPS, sukseskan pemilu atau sukseskan Pilkades yang ada di desa Medan Estate. Jangan golput. Suara kalian menentukan majunya desa Medan Estate. Salam pemikiran nomor 3. Baik para pemikir, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam pemikir.